Assalamualaikum pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani ngotot gitu ya untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Nah, kalau pajaknya naik otomatis harga barang-barang kan naik gitu ya. Namanya pajak naik ya harganya pasti pasti juga naik. Nah, apakah ini nantinya gimana ya? Nggak akan bikin ya masyarakat tertekan atau gimana. Nah, itu lebih jelas nih ya. Kita akan membahas dengan seorang pakar dari beliau adalah Direktur di Economic Future Institute, yakni Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang, Gimana kabarnya Bung? harus sehat. Alhamdulillah, harus Ya, sehat. meskipun pajaknya naik tapi kesehatan juga harus naik gitu ya. Iya, iya, iya. Baik Bung Yuwana, ini gimana? Kalau pajak ini terus dinaikkan, bagaimana kita menyikapinya? Terus apa ya? Kalau pajak naik ini kan berarti ketergantungan negara terhadap utang dan kebijakannya itu akan bersifat regresif, gitu. Iya, iya. Jadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi memang eh, beberapa waktu yang lalu, Bung Nanang, Menteri Keuangan itu Bu Sri Mulyani mengumumkan akan menaikkan PPN ya, PPN. Jadi yang naik PPN 12%. Sebelumnya tahun berapa waktu yang lalu sudah naik 11%. Dari 10 ke 11, dari 11 ke 12. Itu. Jadi ini sangat jelas sekali apapun argumentasinya ini merupakan apa kebijakan yang menurut saya itu tidak bijak. Kebijakan yang tidak bijaksana begitu. Itu eh, meski kemudian tentu pertimbangan-pertimbangannya sudah matang karena ini melalui sidang dengan DPR juga kan. Eh, apa ada statement dari wakil ketua DPR itu Pak Adis Kadir yang mengatakan ini sebatas wacana begitu. Tapi kok wacana yang membuat rakyat kecil-kecil ini kan wacana yang tidak sehat ini. Wacana yang membuat rakyat semakin kecil harapannya untuk bahagia itu kan wacana yang menurut saya justru malah kontradiksi dengan DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya memang ini problem sangat sistemik, Bung Nanang. Jadi kalau kalau disebut kebijakan ini tentu sangat mengkhianati rakyat ya, astagfirullahaladzim. Jadi kebijakan seperti ini pasti memberatkan masyarakat kecil, ya kenaikan PPN ini seberapapun persentase naiknya ya itu pasti akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat ya, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau eh, gajinya sehari-hari aja untuk kebutuhan hidup sehari-hari apa masih kurang ya untuk beli beras, untuk beli eh, apa sayur mayur, lauk pauk, sembako, belum kalau punya anak untuk sekolah, biaya sekolah anaknya, belum lagi kalau misalnya ada yang sakit, butuh berobat, itu jelas sekali akan menyedot biaya hidup mereka. Jadi kebijakan ini tentu tentu akan menjadi beban yang sangat memberatkan bagi masyarakat kecil ya, masyarakat kecil itu dan tentu akan semakin menjauhkan kesenjangan ekonomi itu. Yang kaya semakin kaya, terutama para pengusaha ya. Kemudian apalagi pengusaha yang kong kali kong dengan penguasa itu jelas sekali akan semakin kaya, kemudian yang miskin semakin miskin. Jadi ketimpangan ekonomi semakin parah, dan masyarakat kelas bawah makin terbebani itu dengan kenaikan harga-harga bahan pokok itu. Memang memang sih keputusannya itu apa alasannya macam-macam ya, macam-macam tadi itu. Tapi kondisi kondisi sekarang ini kalau kita lihat tega banget gitu loh. Pemerintah itu kalau misalnya memaksakan harus menaikkan pajak itu. Itu jadi belum
pandemi kemarin ya, COVID pandemi 19 kemarin itu kan pergerakan perekonomian global ini kan sangat lambat sekali. Apalagi ditambah dengan gelombang PHK, putusan kerja, pemutusan hubungan kerja yang rame-rame, yang massal itu ada ada buruh buruh tekstil ya, pabrik tekstil Sritek, terus kemudian buruh pabrik sepatu beberapa waktu yang lalu juga karyawan Garuda itu juga dirumahkan banyak sekali. Jadi di Indonesia saja menurut laporan Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang Januari Agustus 2024 ini sudah 46.240 pekerja di PHK. Selain itu juga terjadi penurunan daya beli masyarakat karena tentu kalau sudah di PHK kan terus dapat dapat pendapatan dari mana begitu. Itu apalagi beban beberapa bulan terakhir ini eh, betul-betul sangat sangat terasa sekali. Jelas jelas ini kebijakan yang sangat zalim Bu Nana. Jadi ya begini memang sistem kapitalisme itu menjadikan pajak sebagai penutup defisit anggaran itu ini akibat dari sistem kapitalisme ini. Sistem yang mana pembangunan atau ekonomi itu berbasis utang. Ya akibatnya rakyat yang kemudian dipalak dengan berbagai macam pungutan, berbagai macam pajak itu, ya termasuk PPN ya, ada PBB, PPN, PPH dan sifatnya bahkan regresif banget itu dan tentu membebani kalangan yang berpenghasilan rendah seperti tadi yang saya sebutkan para buruh itu. Padahal jelas sekali kebijakan pajak ini hukumnya haram ya, hukumnya haram, zolim dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ayat 188 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan batil. Dengan batil. Jadi memakan harta dengan batil itu harta yang tidak sah mengambilnya itu. Itu. Dan pajak termasuk memakan harta yang batil itu. Selain itu juga ada hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata sahibu maksin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, sohibu maksin para pemungut pajak. Jadi maksin ini sifatnya umum, ya bisa pajak pajak PPN, pajak PPH, PBB termasuk bisa juga bea cukai kalau dalam perdagangan luar negeri itu. Jadi gitu, Bung Nana. Baik, Bung Yohana, ini kan sebuah krisis yang terus berkelanjutan. Ya, apakah sebagai umat Islam, ya kita nggak punya solusinya kan gitu ya? Apakah sistem ekonomi Islam ini hanya sekedar wacana dan ya harapannya kan kita punya sistem yang bisa membebaskan masyarakat dari pajak gitu ya? Ya Hmm. biar bebas pajak kan bukan impian kan gitu ya. Nah itu Ya, gimana pun sistemnya, sistematikanya dalam Islam seperti apa ya? Hidup tanpa pajak. iya, 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 Bung. Jadi memang problem pajak ini sebenarnya problem yang sangat sistematis ya, problem yang sifatnya sistemik ya. Artinya memang karena kapitalisme itu yang menjadikan negara bingung untuk untuk keluar dari jebakan kapitalisme itu. Makanya kemudian sebetulnya kalau 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 mau istighfar, mau merenungkan sangkan paraning dumadi ya kalau dalam bahasa Jawa itu mau merenung dari mana untuk apa akan kemana. Islam itu sebenarnya sudah memberikan solusi solusi yang tuntas tentang problem-problem ekonomi termasuk dengan pajak ini. Jadi solusi mengatasi kezoliman pajak ini memang harus kembali pada syariat Islam. Kalau dalam sistem pemerintahan Islam, dalam khilafah Islamiyah yang menerapkan syariat Islam secara kafah itu, perekonomian negara tentu juga diatur dengan hukum-hukum Islam ya, termasuk pengelolaan APBN itu. Jadi APBN baik yang sifatnya pemasukan maupun pengeluaran, menurut Syekh Abdul Qadir Zalum itu ada 12 kategori
ya ada yang termasuk harta rampasan perang itu ada amfal, ghanimah, fai, humus. Terus kemudian yang termasuk pungutan dari tanah ada kharaj, ada pungutan dari non muslim, zimmi, ada jizyah ya. Terus yang yang urgen lagi yang ini mendesak sebetulnya terkait dengan harta kepemilikan umum, Bung Nanang. Jadi harta kepemilikan umum ini apa sangat sangat banyak dimiliki oleh oleh Nusantara, oleh negeri kita yang kita cinta ini. Jadi diperjelas oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, "An-nasu syuraka'u fisalas, alma wal kala wan nar." Jadi manusia itu berserikat dalam tiga perkara, di dalam air, padang rumput, dan api, termasuk di dalamnya adalah energi. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, di dalam hadis yang lain itu diceritakan bahwa sahabat Abyad bin Hammam radhiyallahu an itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah menarik kembali tambang garam yang semuanya itu sempat beliau berikan kepada sahabat Abyad ini. Namun kemudian setelah beliau diberitahu oleh sahabat yang lain kalau tambang garamnya itu memiliki apa istilahnya itu di hadis itu al-ma'u al-idu. Jadi al-ma'u al-aidu, air yang terus mengalir tanpa henti. Artinya tambang garam itu sifat apa melimpah. Jadi kalau kalau disebut apa sumber daya alam itu sifatnya memiliki deposit yang tak terbatas itu, yang melimpah sekali. Nah, itu terkategori menjadi milik umum. Yang ini wajib dikelola oleh negara. Dan semua hasilnya karena milik umum, milik masyarakat, oleh negara harus dikembalikan kepada rakyat, kepada masyarakat, baik dalam bentuk langsung ya maupun bentuk yang tidak langsung. Bentuk langsung misalnya dengan BBM langsung misalnya, terus kemudian apa BBM gratis, terus kemudian apa listrik gratis dan lain sebagainya, atau tidak langsung misalnya dengan apa biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya-biaya yang untuk subsidi kebutuhan masyarakat itu. Nah, harta milik umum ini dalam Islam ya haram diserahkan ke individu, ke swasta ya, ke individu termasuk swasta, apalagi individu atau swasta yang mereka itu asing sekaligus asing gitu. Sebagaimana yang terjadi selama ini. Jadi seharusnya memang sumber daya alam yang ada di negeri kita ini tidak boleh diserahkan pada asing, apalagi kepada swasta, apalagi swasta asing dan asing lagi. Begitu, Bung Nanang. Iya, Bung Yohana. Lantas ini ya kita bicara lagi pada sistematika gitu ya. Nah, di era sekarang ini kan itu ya, kalau kita mengasih solusi yang jangka pendek, itu gimana cara membangun, meskipun ini agak agak gimana gitu ya, tapi kan kita juga bisa melihat dari fakta yang ada, potensi sumber daya alam yang ada, membangun sebuah menjalankan sistem tanpa pajak itu kayak gimana daripada narikin dari rakyat, mending misalnya gitu ya nyita harta koruptor atau gimana gitu. Iya, 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 iya betul itu, Bung Nanang. Jadi eh, bisa aja sebetulnya kalau pemerintah itu serius betul-betul pengen mensejahterakan rakyat itu eh, di antara jalan adalah memang menyita harta koruptor. Meskipun sekarang undang-undang apa undang-undang menyita harta itu memiskinkan itu masih di, dipingpong terus di DPR itu tidak juga disah-sahkan. Tapi yang penting itu sebetulnya kalau kita kita apa buka mata buka hati itu kita kita itu memang harusnya bersyukur Bung Nanang ya. Jadi Indonesia ini kan sebetulnya sangat kaya raya, sangat lojinawi, subur makmur, kertor harjo tuh ya. Kalau kata dulu apa mbah-mbah kita dulu itu kan tongkat dan batu itu bahkan jadi tanaman itu. Jadi kalau misalnya ini ada data Bung Nanang. Jadi harta milik umum di Indonesia ini itu eh, bisa memberikan penerimaan yang besar ya, pendapatan yang besar bagi negara, bisa kalau bisa apa, meningkatkan nilai tambahnya, value added-nya itu bisa ditambahkan itu komoditas ini bisa
APBN kita bisa tercukupi, sangat melimpah begitu. Misal kalau kita lihat minyak mentah saja ya, contoh minyak mentah saja itu kalau dapat meningkatkan nilainya hingga lebih dari 10 sampai 25 kali lipat itu jika diolah menjadi produk-produk industri petrokimia misalnya ya polietilen itu yang menjadi bahan baku kemasan atau apa botol, pipa, kabel itu kekayaan kita akan melimpah. Terus kemudian itu dari biji biji apa dari minyak mentah, dari minyak mentah. Terus kemudian biji nikel misalnya, biji nikel yang sekarang itu harganya kurang lebih 30,5 per ton US dollar 30,5 US dollar per ton. Nah, kalau jika diolah jadi high purity nickel itu harganya bisa apa apa 24,293 US dollar itu bisa meningkatkan nilainya jadi 796 kali lipat dan sebagainya. Bahkan ada ekonom Muslim ya, Pak Muhammad Ishak itu dia mendata potensi APBN ya, potensi APBN negara, potensi pendapatan negara dari kekayaan sumber daya alam ini itu sangat melimpah, ya, sangat melimpah sekali. Minyak mentah tadi itu dengan produksi 223,5 juta barel dengan harga rata-rata 97 US dollar per barel nilai tukar dengan nilai tukar satu rupiah satu apa 15.600 rupiah per 1 dolar itu bisa dapat gross profit margin itu 54,1% itu dan kalau dirupiahkan laba yang diperoleh itu bisa sebesar 183 triliun 183 triliun itu dari minyak mentah saja Luar belum biasa. dari ya belum dari gas alam, dari Hmm. batu bara. Dari batu Mm-mm. bara itu produksi 680 juta ton. Harga rata-rata 345 per ton, 345 per ton. Kalau nilai tukar tadi 1 dolar 15.600 ya tadi itu gross profit marginnya itu 57,4%, maka bisa dapat laba itu di angka 2002 triliun rupiah. Jadi di angka 2002 triliun rupiah itu dari batu bara. Kemudian dari emas, kemudian tembaga, nikel, hutan, laut dan sebagainya. Jadi ini menurut perhitungan Pak Ishak tadi itu APBN kita itu mampu mendapatkan ya dari 8 harta kepemilikan umum tadi saja dari batu bara, minyak mentah, gas dan lain sebagainya tadi itu bisa memperoleh laba sebesar 5.510 triliun. Itu. Jadi Allah Akbar. 5.510 triliun. Saya membayangkan uang segitu banyaknya itu gak kebayang. Hmm. Jadi ini sangat jauh dari kebutuhan APBN kita Iya. ya yang hanya 3.000 triliun saja. Selisih dua selisih 2.000 lebih 2.500 triliun itu. Jadi sangat-sangat melimpah itu. Padahal masih ada 12 sumber pendapatan lain yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar juga. Tadi Wonima, terus masuk FAI, jizyah dan lain sebagainya tadi. Nah, itu Bung. Jadi memang negara kalau memang serius untuk mensejahterakan rakyat dengan mengambil alih pengelolaan sumber daya alam tadi, itu dia tidak perlu memungut pajak dari rakyat. Itu tidak perlu berutang ke luar negeri juga. Itu itu yang pasti dengan begitu rakyat akan bahagia, terus kemudian pengusaha juga akan bahagia karena tidak pajak ini kan sebetulnya tidak hanya pada kalau PPN memang yang terkena dampak masyarakat kecil, tapi sebetulnya juga tidak adil juga harusnya harusnya pengusaha juga dikenai pajak juga, tapi seringnya mereka kena tax amnesty, kena tax holiday, malah diampuni pajak itu kan zolim juga itu nggak adil itu namanya penguasa itu. Makanya kemudian harus kembali kepada syariat Islam secara menyeluruh, secara kafah, sehingga kemudian APBN yang
yang 5.510 triliun tadi di depan mata tadi itu betul-betul menjadi keberkahan bagi kita gitu. Tapi tadi itu syaratnya hanya satu, Bung Nanang. Semua itu harus dikelola berdasarkan ketentuan syariat Islam. Begitu, Bung Nanang. Luar biasa. Utang kita cuma 8 triliun ya, tapi potensinya lima lima ribu ribu triliun. Gimana itu pemirsa? Wah, luar biasa sekali. Ya semoga ini didengarkan oleh Bapak Prabowo dan jajarannya ya. Nah, ini Amin. sebagai masukan, sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada penguasa kita. Karena kan salah satu haknya atau kewajiban rakyat itu kan memberikan masukan, ya, memberikan kritikan. Nah, semoga ini didengar dan berani gitu ya, berani untuk bertindak sehingga potensi kekayaan alam yang sedemikian besar itu kembali. Kok saya Amin. jadi pemateri gitu ya. Ya memang tanggung jawab penguasa itu, Bung Anang. Jadi melindungi rakyat itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi itu. Jadi imam atau kepala negara itu adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urusnya. Bagaimanapun juga kan beliau juga Muslim, terus kemudian apa banyak pejabat-pejabat yang mengurusi dalam tanda petik kalau memang serius itu mereka agamanya juga Muslim. Makanya kemudian harusnya pemerintah stop membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat ini. Haram memalak rakyat dengan aneka macam pajak ini. Harusnya segera hijrah, terapkan syariat secara kafah. Gitu, Bung Nana. Wah, jos sekali, luar biasa. Baik, semoga Bung Yohanes keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dan semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dan ini menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik, Amin. pemirsa khilafah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Yuwana ya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya agar solusi bangsa ini segera bisa dipahami oleh seluruh pihak gitu ya, sehingga Islam kembali tegak dan kesejahteraan akan terwujud begitu. Ah, Tetap stay tune di channel ini, tunggu berita-berita selanjutnya, konten-konten selanjutnya, dan saya Nana Setiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.